Saya mau memberikan shout out sebesar-besarnya kepada teman-teman generasi Z, dimana kita sekarang ini sudah ditanyain, kamu nanti mau jadi apa? Kamu mau melanjutkan studi apa? Passion kamu ke arah mana? Kita juga udah sering nih ngerasain kegagalan dan cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa kita nggak bisa achieve sesuatu dalam waktu yang singkat dan pada target yang spesifik? Gen Z sekarang sudah mulai gak bisa untuk dikatakan sebagai remaja dan kita masuk ke fase yang adults. Di sini saya bertanya-tanya, apakah mengejar passion itu sebanding dengan masa depan yang sukses? Maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai kenapa mengejar passion itu overrated. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, saya Priscilla Brenda Bakas. Saya akan bawa kalian ke Vatikan, tepatnya di Sistine Chapel. Kapel ini penuh dengan lukisan yang luar biasa indahnya pada dinding-dinding dan atap-atapnya. Orang-orang mau banget untuk berfoto dan mengabdikan dokumentasi. Lukisan-lukisan ini dilukis oleh the one and only Michelangelo. Michelangelo dipilih langsung oleh Paus yang sedang menjabat saat itu. Menariknya, walaupun hasil yang luar biasa indahnya, Michelangelo ini membenci lukisan yang ada di Kapel Sistine. Ia merasa bahwa ini bukan seni, this is not art, this is torture. Dia sampai bikin puisi yang menjelaskan bahwa dia kesakitan. Kalau misalkan suatu hal yang besar, suatu masterpiece itu dihasilkan oleh passion, kenapa masterpiece di Kapel Sistine ini diselesaikan oleh Michelangelo, namun Michelangelo tetap merasa kesakitan dan tertekan? Ternyata pembuatan masterpiece tidak selalu didorong oleh passion, namun juga tekanan, juga ekspektasi yang hasilnya nanti akan sebanding dengan usaha yang diberikan. Ada satu frasa, follow your passion. Ini buat saya adalah sesuatu hal yang rumit untuk dimengerti karena sangat luas yang bisa diambil dari frasa tersebut. Kita seakan-akan sudah dihipnotis oleh lingkungan bahwa ketika bekerja sesuai dengan passion, Anda tidak akan merasa seperti bekerja sehari pun. Namun kenyataannya pasti tidak seperti itu. Kenyataannya orang-orang malah semakin stres akan menemukan passion mereka. Dan ada banyak juga orang-orang yang tetap tidak bahagia walaupun sudah menemukan passionnya. Passion dalam bahasa Indonesia berarti gairah. Gairah itu bukan hanya rasa suka, tetapi antuwisme yang sangat mendalam kepada suatu aktivitas atau kegiatan. Passion seakan-akan kalian akan temui di waktu yang tepat dan kalian akan recognize, kalian akan tahu kalau misalkan itu passion kalian. Padahal nyatanya tidak ada yang instan. Passion itu bukan hal yang instan, bukan hal yang langsung jatuh dari langit ataupun hal bawaan dari lahir. Passion itu dibuat dan dikembangkan sepanjang jalan. Untuk melihat sekitar, saya punya teman namanya Imelda. Imelda merupakan mahasiswa arsitektur. Dia straight A student, IP-nya hampir 4. Dia masuk arsitektur itu karena dia suka banget sama games The Sims. Dia suka mendesain rumah di Sims, makanya dia masuk arsitektur. Tapi sekarang Imelda udah tidak menyentuh
The Sims lagi, dia malahan nggak mau, dia malah ogah untuk membuka permainan tersebut. Hal ini dikarenakan passionnya di desain sudah bercampur dengan ekspektasi dosen, dengan peer pressure dari teman-temannya. Hal ini menjadikan desain yang tadinya joyful escape buat dia sekarang menjadi beban. Nah, ini adalah yang saya maksudkan dengan permasalahan passion. Passion seringkali menjebak kita untuk mengeksploitasi diri kita tanpa bisa memberikan batasan, sehingga kita seringkali merasa burnout atau sampai depresi. Passion ini merupakan hal yang atau topik yang dekat dengan saya karena saat saya SMA, saya suka sekali dengan pelajaran kimia. Saya sangat enjoy untuk belajar dan untuk menyelesaikan soal-soal kimia ini. Sampai catatan saya itu semua berwarna-warni. Saya juga bantu teman-teman saya untuk belajar. Buku pengetahuan yang saya beli pertama kali selama hidup saya itu adalah kimia dasar, dan saya punya kurang lebih 3 jilid, dan saya benar-benar baca sampai saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di jurusan kimia murni di salah satu institut terbesar di Indonesia. Tetapi tidak saya ambil. Saya di sini di teknik industri. Hal ini membuat saya mempertanyakan apakah saya sudah melepaskan passion saya. Nyatanya passion adalah sebuah perasaan yang bisa berubah-ubah. Itu nggak apa-apa loh kalau misalkan passion kita berubah, karena hal yang kita mau lakukan sekarang belum tentu kita mau lakukan esok hari. Passion bisa berubah-ubah, itu bukan karena sekitar, bisa jadi karena kita, dan itu sah-sah saja. Dari kasus Imelda dan juga saya merangkumnya menjadi 3 tahapan dalam kehidupan ini: discover, struggle, dan redefine. Discover, struggle, redefine. Kita menemukan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang membuat jantung kita berdebar-debar, sesuatu yang membuat kita semangat. Tetapi realita datang dengan membawa ekspektasi, dengan membawa tuntutan, sehingga yang tadinya buat kita aktivitas itu ringan, sekarang malah menjadi berat dan menjadi beban untuk kita. Menariknya adalah kita diperbolehkan untuk membentuk makna baru dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kita diperbolehkan untuk membentuk hal baru dari kecintaan kita yang lama. Lalu kalau misalkan kita nggak bisa terus-terusan rely sama dengan passion, lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini saya mengutip Cal Newport, di mana dia memperkenalkan Craftsman Mindset. Craftsman Mindset sendiri itu adalah kita mulai memfokuskan apa yang kita bisa kasih dari diri kita ke eksternal, dan bukannya dari eksternal ataupun dari dunia ke diri kita. Karena passion sejatinya bukanlah bunga liar yang kita temukan di pinggir jalan, tetapi tanaman yang kita rawat dengan konsisten, dengan sabar, sehingga menjadi tanaman yang berbunga dan berbuah. Passion sendiri juga dibentuk dari kebiasaan dan tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kamu masih ngerasa
kamu gak punya passion, kamu masih gak tahu passion kamu di mana, it's totally okay. Passion itu bertumbuh dalam proses. Kita berubah-ubah. Yang penting adalah jangan menunggu momentum yang wah, jangan menunggu momen yang kamu rasa pas, karena itu tidak akan datang. Tapi yang kamu harus lakukan adalah just take action of what you want to do. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan, karena sejatinya hidup bukanlah berfokus pada satu hal yang kita cintai, tapi bagaimana kita bisa memberi makna baru pada hal-hal yang kita cintai sebelumnya. Terima kasih.